Wabadu. Tadi saya perlihatkan beberapa hal terkait pertanyaan atau pembahasan yang menjadi kapita selekta. Apa itu kapita? Apa itu selekta? Kapita itu penting, modal, ya kapita. Selekta itu adalah pilihan. Jadi hal-hal yang dipilih, hal-hal yang penting di dalam mata kuliah metodologi studi Islam. Pertanyaan pertama, Elsa, apa itu metodologi studi Islam? Els, Melani dibantu Melani. Fida, ini yang akhwat lagi moving semua nih. Fida gerak-gerak, Melani lagi di mobil. Ngapain tuh Mel? Udah malam, maghrib masih di luar rumah. Pakai nasi bang? Tambah lagi nasinya biar banyak. Minum. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tawarkan dulu pada akhwat. Fida, Melani, dan Elsa. Ya, Pak. Silakan. Apa itu metodologi studi Islam? Elsa kedengeran nggak suara saya? Mata kuliah yang mempelajari tentang agama Islam atau budaya Islam. Budaya Islam? Apa itu budaya Islam? Metodologi studi Islam kan ya, Pak? Budi dan daya. Budi itu akal budi, kebaikan. Kalau daya itu adalah kekuatan yang ada pada manusia. Masa Islam berdasarkan budaya? Enggak dong. Pengkajian Islam. Pengajian kali? Pengkajian Islam. Dalam, ya. Hampir. Elsa, bunyilah Elsa. Janganlah diam terus. Enggak ada suaranya di sana Elsa. Lagi di mana? Di pondok? Els? Enggak ada suaranya? Atau diam? Atau mute? Mute itu diam. Jangan-jangan Melani nggak dengar apa yang saya bilang. Mel? Iya, Bapak dengar, Pak. Ya, jangan senyum-senyum aja, jawab. Saya membutuhkan jawaban. Tadi pertanyaannya metodologi ya, Pak? Iya, metodologi studi Islam itu apa? Ini, sama kayak Vida tadi, kajian-kajian, kajian-kajian tentang metode metode yang bisa digunakan dalam studi Islam. Yakin? Kayak nggak yakin jawabnya. Dibantu Fauzan. Fauzan tahu tuh. Udah 13 pertemuan nih, masa belum mengerti juga apa itu metodologi studi Islam. Kita bisa mengkritik sesuatu kalau kita paham apa isinya. Metodologi studi Islam ya Pak? Ya. Itu
Lihat ya, Dek. Prosedur yang ditempuh secara ilmiah Pak, yang membahas tentang mempelajari tentang Islam secara luas dari berbagai aspek. Ya, termasuk dari kayak Al-Quran dan Hadis itu kan sebagai sumber ajarannya maupun sejarah-sejarah nabi. Bisa masuk? Bisa? Boleh? Bagus? Bagus, ada Iya, tambahan? Pak. Itu metodologi studi Islam? Mungkin untuk jawabannya mungkin saya tidak jauh beda sama Kang Fogen ya. Itu mempelajari Islam secara luas dalam berbagai aspek, baik dari sumber ajarannya atau pemahamannya terhadap sumber ajaran maupun sejarahnya. Mungkin itu sih, Pak, dari saya. Pelajaran agama Islam dong kalau gitu. Kalau tadi kata kuncinya yang saya dengar dari Fauzan itu adalah prosedur yang dipelajari secara ilmiah. Itu merujuk pada metodologinya kan? Betul nggak? Bagus. Iya, Pak. Oh. Itu metode yang ditempuh secara ilmiah cepat dan tepat dalam mempelajari Islam secara luas dan berbagai aspeknya mungkin itu. Oke. Baik. Elsa nggak bunyi tiba-tiba hadir, nggak tahu kenapa nggak bisa ada suaranya. Oke, gitu ya. Nggak bunyi sih, kalau bunyi kan muncul ini apa? Kelihatan gitu bentuk gerakan suaranya gitu. Kalau mau live dulu, kayak saya nih ya, saya live komputer. Nah, baru sekarang terdengar kan suaranya? Jadi saya aktifkan audionya. Tadi saya matikan audio saya. Oke, nggak apa-apa. Nggak usah. Baik. Metodologi itu berasal dari bahasa Inggris. Betul? Dari kata metode, yaitu tahapan-tahapan, cara, metode. Logos adalah ilmu. Ilmu yang mempelajari cara, berarti prosedur, tahapan-tahapan, proses. Secara ilmiah, metodologi adalah proses, tahapan, atau prosedur yang diambil untuk proses ini secara ilmiah untuk mencapai sesuatu. Oke? Nah, studi Islam, studinya berasal dari bahasa Inggris lagi, betul ya? Berasal dari bahasa Inggris lagi. Maka kalau diketahui studi itu dari bahasa Inggris juga, hanya Islamlah yang betul-betul murni dari bahasa sononya. Metodologi, studi, Islam. Ada 3 kata. Berarti ilmu ini ilmu yang berasalkan dari mana? Ilmu yang berasal dari Barat ya kalau gitu ya. Bentar. Oke, lanjut. Berarti ini tahapan-tahapan secara ilmiah untuk mencapai satu tujuan, untuk mempelajari, studi itu mempelajari ya, mendalami, mengkaji. Tentang apa? Tentang Islam. Gitu. Berarti mempelajari Islam dengan cara pandang orang Barat, cara pandang orang Inggris, karena bahasanya bahasa Inggris. Betul ya? Nah, maka setelah kita pelajari selama beberapa kali pertemuan, saya sodorkan tentang filsafat, saya sodorkan tentang paham-paham, saya sodorkan tentang konsep-konsep, apa itu komunisme, apa itu sosialisme, apa itu globalisme,
apa itu orientalisme, apa itu sekularisme. Masih ingat hal itu atau lupa? Kemudian masih ingat, silakan di recall kembali ya, di retrieve pemahaman yang dulu. Nah, ini sekarang kita Kapita Selecta yang lebih penting. Jadi kalau menurut saya, mata kuliah metodologi studi Islam ini sebetulnya dibuat oleh orang Barat untuk mempelajari tentang ketimuran, mempelajari tentang Islam. Karena semua agama itu hampir, atau bisa dikatakan semua agama itu dilahirkan dan ada di timur, bukan di barat. Ada dua hal. Yang pertama adalah, nah saya share ya. Saya share whiteboard. Mana tadi whiteboard? Nah, sorry. Whiteboard. Oke. Jadi saya udah buat ini. Ada dua hal. Yang pertama yaitu orientalisme dan oksidentalisme. Dua hal ini dua hal yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena baik orientalis ataupun oksidentalis itu adalah dua kelompok yang berbeda. Orientalisme adalah suatu paham, isme ya, paham ya, suatu paham yang mempelajari tentang ketimuran yang berada di Asia, yang berada di Afrika, yang berada di sebagian Eropa itu ada di timur. Ya. Dan oksidentalisme. Oksidentalisme itu adalah orang-orang atau paham yang mempelajari tentang kebaratan, westernize, ya, hal-hal yang bersifat barat. Apa contohnya barat? Bicara tentang barat itu tidak terlepas dari filosofi. Bicara tentang barat tidak lepas dari kolonialisme dan imperialisme. Bicara barat tidak pernah lepas dari kristenisasi. Ya, ada 3G, 3G. Gospel, glory, and gold. Itu adalah tujuan daripada imperialisme. Gospel itu adalah misi untuk mengkristenkan. Gospel itu kan Injil ya, penginjilan. Glory itu untuk memenangkan sebuah peperangan. Dan gold itu mencari harta, mencari emas, mencari keuntungan dari negara yang dijajahnya. Dengan sistem imperialisme dan kolonialisme yang terjadi di tahun 1400-an hingga tahun 1940-an. Karena pada akhirnya pada tahun 1945 seluruh penjajahan dimusnahkan di muka bumi ini dengan mendeklarasikan satu kesepahaman, yaitu apa? Ada yang tahu? Di San Francisco dengan lahirnya United Nations. Apa? PBB mendeklarasikan apa? Ada yang tahu? Gilang tahu? Gilang? Peserta kami tahun 1945 apa? Dideklarasikannya sebuah kesepakatan tentang human right. Apa itu human right? Hak asasi manusia. Jadi sudah tidak ada lagi perbudakan dan tidak ada lagi penjajahan. Oke? Nah, itu yang dipahami sebagai kebaratan. Ngerti ya? Ilmu dunia kebaratan dan orientalisme. Kalau Anda pernah dengar tentang oriental itu biasanya larinya ke Cina. Padahal bukan hanya Cina saja. Di sana ada Jepang, ada Korea, Indonesia, Singapura, Kamboja, ASEAN terutama ya. Itu oriental. Ya. Anda harus pelajari tentang budaya ketimuran. Tadi seperti saya katakan bahwa hampir dikatakan semua agama itu lahir di timur. Tanpa terkecuali Kristen sekalipun yang menjadi dasar pemikiran oksidentalisme. Kristen itu lahirnya di Yerusalem, Bethlehem.
di Palestina. Palestina itu berada di Asia. Apalagi Buddha di Tibet, di mana di dataran Nepal. Hindu juga demikian di India. Islam jelas di tanah Arab. Apalagi Konghucu, Konfusionism, ya, Konghucu itu ada di Cina jelas. Ada lagi Taoism, ada lagi Shinto, ada lagi agama kepercayaan, ada lagi animisme, dinamisme, ada lagi macam-macam agama, semuanya kebanyakan berasal dari Timur, mempelajari tentang Orientalisme. Ya, baik. Sampai sini ada pertanyaan apa tidak? Pak, izin bertanya Bapak. Silakan. Pemikiran itu ada, kan ada yang mencetuskan Pak. Nah, orang yang mencetuskan itu berpikir apa Pak sehingga ada begitu? Maksudnya kok bisa menyimpang dari yang mungkin ya yang agama-agama besar ya, terus menyimpang lagi dari menjadi agama baru, itu apa yang dipikirin gitu kira-kira? Ulangi, bisa diulangi? Baik Bapak, ini kan tadi kan pemikiran itu kan timbul, ada yang memikirkan Pak. Maksudnya ada pencetusnya gitu kan ya. Terus setelah dicetuskan itu, orang yang mencetuskan itu memikirkan apa sih Pak sehingga kok ada kayak pemikiran yang menyimpang menurut agama besar yang mungkin kita ketahui gitu Pak. Ada Konghucu tadi, terus juga ada ya serapan-serapan dari agama-agama yang lain mungkin yang dianggap sesat gitu Pak. Ya. Siapa yang Terima menganggap kasih sesat? Bapak. Maksudnya Siapa yang dianggap menganggap sesat sesat? itu ya beberapa agama yang global tadi Pak. Kayak Islam itu kan ada Ahmadiyah tuh yang udah jelas-jelas bukan itu. Tapi itu ya sesat, dinyatakan sesat, tapi kok ada pemikiran itu gitu loh Pak. Itu namanya oposan ya, oposisi. Hampir di setiap paham, hampir di setiap masyarakat itu memiliki kelompok-kelompok tertentu. Ada yang sifatnya fundamental, berbeda seperti Ahmadiyah ataupun Syiah, dia sangat berbeda dengan sumber aslinya karena dia membuat sebuah gerakan-gerakan baru yang berbeda sama sekali. Nah, sementara ada yang kelompok-kelompok yang kemudian mendeklarasikan kelompok yang masih sealiran, contohnya seperti Sunni gitu ya, atau kelompok Taliban, atau kelompok-kelompok politik kalau di Malaysia dan hanya PAS, Partai Islam se-Malaysia. Kenapa jadinya PAS? Karena tulisannya tulisan Arab. Partai Fa Alif Sin, PAS, Partai Islam se-Malaysia. Kalau di Indonesia ada NU Muhammadiyah, Persis, apalagi itu Al-Wasliyah, ada lagi Nahdlatul Wathon, ada lagi banyak ya kelompok-kelompok yang masih dalam satu aliran, masih dalam satu kesepahaman, mereka hanya kelompok organisasi masyarakat. Itu. Tapi keluar daripada paham Islam ini yang sebelum-sebelumnya kita tidak tahu. Kalau Anda mau belajar lebih dalam, silakan baca tentang perbandingan agama. Bagaimana lahirnya Buddha. Jauh sebelum adanya Hindu, Buddha sudah ada. Apa itu? Yaitu di mana Siddhartha Gautama moksa, gitu ya. Dia sebagai anak raja yang mesti menjadi raja, tapi kemudian bentar, ini ada pertanyaannya. Ada pertanyaan, kemudian kenapa
Tuh. Oke. Pertanyaannya kemudian kenapa kita budaya yang sekarang berbeda? Karena ajarannya tidak sempurna. Kita tidak tahu, bisa jadi zaman itu sekian ribu tahun sebelum Masehi ya, Siddhartha Gautama itu seorang nabi, bisa jadi gitu ya. Kita nggak tahu. Dan dia mengajarkan keilmuan hanya pada masa itu saja. Gitu. Oke. Mengajarkan filosofi kehidupan agama di masanya. Karena sebelum zaman Rasulullah, zaman Nabi Muhammad, semua agama itu dikirimkan hanya untuk kelompoknya saja. Kayak para nabi, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Musa itu hanya menjadi utusan Allah untuk Bani Israel saja. Ya, tidak berbeda dengan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita nggak tahu bagaimana cara pengajarannya para nabi terdahulu, karena mereka banyak menghadapi kesulitan-kesulitan. Demikian juga Hindu, kita nggak tahu bagaimana proses Hindu. Silakan dibaca perbandingan agama. Itu ya, tadi yang nanya siapa? Nih, Bustomi ya? Apa? Alvin. Terus siapa yang nanya? Sardi. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Oke. Nah, baik, kita lanjut ya. Metodologi studi Islam. Kira-kira paham ya? Jadi prosedur yang diambil, prosedur ilmiah yang diambil untuk memahami studi Islam. Kenapa dikatakan studi Islam? Karena masih azan di sini. Nah, kita lanjut sebentar, nanti kita selesai sholat ya. Mempelajari studi Islam untuk apa? Untuk memahami sebuah konsep Islam itu seperti apa, untuk menyikapi permasalahan-permasalahan yang ada. Oke. Selanjutnya pertanyaannya adalah apa saja ruang lingkup metodologi studi Islam? Sebetulnya sederhana, metodologi studi Islam itu ruang lingkupnya cuma tiga aspek. Yang pertama adalah akidah Islamiyah, yang kedua adalah syariah Islamiyah, dan yang ketiga adalah akhlak Islamiyah. Tiga itu menjadi konsentrasi dari pendidikan agama Islam. Saya ulangi ya. Yang pertama adalah akidah Islamiyah, yang kedua adalah syariah Islamiyah, dan yang ketiga adalah akhlakul Islamiyah. Karena ketiga hal ini tidak ada di Barat. Di Barat hanya mempelajari tentang ilmu-ilmu yang pragmatis, ilmu sains, teknologi, biologi, ilmu manusia, geografi, ilmu tentang hubungan antar manusia, sosiologi, ilmu mempelajari tentang satu orang manusia dengan berbagai karakteristiknya disebut psikologi, ilmu dalam-dalamannya manusia, anatomi, gitu ya, anatomi manusia, atau ketika ada error dalam kerusakan dalam tubuhnya, maka disebut dengan ilmu kedokteran, medical science, ya. Jadi berbagai macam ilmu pengetahuan yang ada di Barat yang ditawarkan oleh mereka itu berujung atau bertujuan untuk untuk kemudahan, ya. Untuk kepentingan manusia sustain, lestari, berkelanjutan. Oke, jadi ada tiga hal itu. Selanjutnya, yang ketiga adalah bagaimana metodologi studi Islam dapat dijadikan sebagai modal dasar pemikiran. Ini bagaimana? Supaya dijadikan sebagai modal dasar pemikiran. Maka jika kita memahami tiga hal ruang lingkup metodologi studi Islam tadi, ya, tentang keislaman, ilmu yang ada dalam Islam, al-ulum al-islamiyah, maka ke depannya kita akan lebih mudah menyikapi hal-hal yang terjadi pada masyarakat. Orang liberal menawarkan LGBT. Bagaimana kita menyikapi LGBT? Kalau kita paham artinya kalau kita paham sebuah konsep daripada LGBT, maka kita bisa menyikapinya, pahami dulu lebih dalam, maka kita bisa mengkritiknya. Kalau seandainya semua umat manusia ini LGBT, maka kita tidak akan sustainable, tidak akan berkelanjutan, kita akan mati. Kenapa?
Karena kita tidak akan berkembang biak. Kita tidak akan melahirkan keturunan. Yang laki-laki suka laki-laki, perempuan sama suka sama perempuan. Maka semestinya sikap kita terhadap LGBT itu kita tolak. Gitu. Karena di Amerika, di Eropa banyak juga yang menolak tentang LGBT. Ataupun masalah-masalah kontemporer lainnya yang sekarang sedang hangat dibicarakan, bagaimana kita menyikapinya dengan 3 aspek tadi. Akidah, syariah, dan akhlak Islamiyah. Kalau merujuk kepada Jeffrey Lang, coba nanti lihat ya, cari Jeffrey Lang di YouTube. Dia seorang mu'alaf dari Amerika, penulis buku, ahli sains, matematik. Jeffrey Lang itu, saya tulis namanya di chat ya. Jeffrey Lang, ini namanya tak. Silakan di apa namanya dicari di karena dia seorang ilmuwan sejati. Pertanyaannya, hanya 3% di dalam Al-Quran itu, ya, 30% apa 3%? Sorry, 3% di dalam Al-Quran berbicara tentang hukum. Ini boleh, ini tidak boleh, ini haram, ini halal, ini wajib, ini makruh, ini mubah. Hanya 3%-nya saja. Sedikit kan? Sedangkan 97% sisanya di dalam Al-Quran itu bercerita tentang etik, tentang adab, tentang akhlak. Nanti saya kirimkan videonya. Jadi itu yang semestinya kita pelajari tentang akhlak. Kalau masalah haram, Ya, coba lagi. apa Elsa? Belum? Sekian dulu yang saya. Oke. Lagi ngaji. Sebaiknya kalau lagi kuliah kayak gini jangan jangan di tempat ramai. Kalau lagi ngaji aja dulu atau sembunyi dulu di tempat yang tidak terganggu dengan suara-suara yang lain gitu. Baik. Ini tinggal 6 menit lagi. Jadi kesimpulannya bahwa dengan dasar berpikir studi Islam tadi, memang ini mata kuliah yang ditawarkan oleh Barat gitu, karena biar cara berpikir kita itu lebih sistematis gitu ya. Nggak apa-apa kita ikutin saja dulu, cuman kalau kita mengikuti gayanya mereka, mengikuti secara ansih, secara buta, kita akan terjebak sendiri. Maka berhati-hati dengan apa yang ditawarkan oleh orientalis gitu. Karena tidak sedikit juga orientalis yang menjebak, membuat kita menjadi tersesat. Supaya tidak tersesat, maka kita pelajari lebih dalam lagi apa sih metodologi yang ditawarkan dari Islam. Banyak sebetulnya metodologi yang dari awal dalam Islam itu, kalau Anda pelajari tentang metodologi hadis, ya, itu ada bicara tentang tarjihul hadis, gitu ya. Kita melihat ruwatul hadis, riwayat ya, riwayat hadis. Kalau di dalam kajian ilmiah, kita cukup menyebutkan nama dan buku tanpa perlu mengetahui siapa orang ini, betul ya? Misalkan menurut Jeffrey Lang, kita nggak tahu siapa Jeffrey Lang, gitu. Tapi kalau dalam hadis, rijalul hadis, orang-orang yang dirujuk dalam hadis itu betul-betul orang-orang yang sikot, orang-orang yang dipercaya. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu an. Nah, dari Anas bin Malik itu orang yang terpercaya, orang yang bagus gitu. Kemudian berkata begini, iza ma tabdu adam in qata min rawahu Muslim. Nah, yang meriwayatkannya adalah Muslim. Muslim itu orang yang dipercaya dalam kitab Sahih Muslim. Jadi orang-orang yang dirujuk dalam hadis itu adalah orang-orang yang betul-betul dipercaya. Sholatnya, akhlaknya, kepribadiannya, betul-betul thiqat, rijalus thiqat. Itu orang-orang yang diyakini kebaikannya dan kebenarannya. Nah, itu yang disebut dengan merujuk secara benar. Tapi kalau dalam kajian ilmiah, kita cukup merujuk buku dan namanya saja. Misalnya bukunya buku punya siapa? Punya Hamka gitu, Buya Hamka, Tafsir Al-Azhar, itu masuk akal gitu. Tapi kalau bukunya dari orang yang nggak jelas siapa, itu berbahaya kan gitu.
Maka ada juga konsep yang perlu kita pahami. Sebetulnya yang kita pelajari dari metodologi studi Islam itu adalah mencapai sebuah konsep pemahaman yang benar. Itu tujuannya. Apa? Mencapai sebuah konsep pemahaman yang benar. Konsep dulu pemahaman. Konsep itu. Nah, dan yang terakhir saya tunjukkan sebelum ditutupnya, ini adalah bahas satu isu kontemporer dengan melibatkan metodologi Islam sebagai cara pandang. Jadi Anda memandang satu masalah, kemudian kita sikapi melalui metodologi studi Islam. Itu. Jadi apapun itu. Contohnya dalam bernegara. Kalau Anda simak baik-baik dari sejak berdirinya negara ini, seorang diktator pertama, Soekarno, seorang negarawan, gagal karena dia ingin menguasai sesuatu secara berlebihan, gitu ya. Akhirnya tumbang. Kemudian kita pilih seorang tentara, seorang militer yang jago strategi, yang bijak, dan kalau Anda pernah hidup di zaman Pak Harto, saya pernah hidup di zaman Pak Harto, dia tidak pernah marah, nggak pernah ngamuk-ngamuk, senyum terus. Tapi strateginya jago. Tapi itu pun jatuh karena keserakahan lagi. Dia dan kroni-kroninya terlalu banyak menguasai hal-hal tertentu. Terus yang ketiga lagi diganti oleh seorang aristokrat, seorang ilmuwan, B.J. Habibie. Karena keterbatasan komunikasi, akhirnya partai-partai banyak yang tidak mendukung beliau. Tumbang lagi. Diganti lagi seorang kiai katanya. Mau jadi kiai, cari dapat Gus Dur jadi presiden. Nggak sampai 3 tahun, tumbang lagi. Cobalah yang perempuan, Megawati jadi presiden. Hancur lagi. Gitu ya. Sekarang beliau seakan-akan menjadi presiden bayangan. Gitu ya. Saya bukan mengkritik orangnya ini, tapi mengkritik bangsa kita ini. Kemudian diganti lagi dengan seorang yang ganteng, gagah, militer lagi gitu. Karena dulu cukup bagus. Ya, cuman 2 periode selesai lagi. Diganti lagi oleh orang yang wajahnya lugu, jujur gitu ya. Ternyata kita banyak ketipu dengan keluguannya. Nah, jujur itu tidak mesti kelihatan dari muka gitu kan. Nah, sekarang mau yang seperti apa presiden kita itu? Ya. Jadi bukan hanya presidennya, judulnya itu dari sistemnya. Kalau kita menerapkan sistem Islam sebagai dasar negara, Islam atau syariah sebagai cara beragama, cara bernegara, aman semuanya. Karena zamannya Pak Karno dulu, ketuhanan yang Maha Esa, kemudian itu semuanya Islam. Undang-undang dasar pun secara Islam. Agama yang selain Islam aman di Indonesia ini. Tidak ada yang diganggu, tidak ada perang antar agama. Itu ya. Silakan Anda nanti, ini waktunya tinggal sedikit lagi, nanti berhenti sendiri, kita selesai ya. Absensi jangan lupa diisi. Ya. Nanti kasih tahu Elsanya. Kalau lagi mengaji jangan sambil ini nggak dengar, pasti nggak dengar saya, jangan dengar yang lain. Jadi intinya bagaimana metodologi Islam ini atau ajaran yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya itu mendasari cara berpikir kita menjadi sebuah konsep yang berkelanjutan. Untuk apa? Untuk perdamaian. Untuk apa? Untuk